pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Kerusuhan antar warga di Tulang Bawang Barat terjadi pada hari Jumat siang kemarin. Kerusuhan itu bermula dari penyanderaan terhadap warga di posko Dusun Terang Sakti. Dua kelompok suku di distrik Kuangki, Narama, Timika, Papua terlibat perang pada Rabu pagi. Penyebabnya warga salah satu suku meninggal diduga akibat terluka pada perang 2012 lalu. Indonesia, negeri dengan kekayaan alam yang melimpah, budaya yang beragam, dan sejarah yang penuh makna. Di balik semua ini, ada fondasi yang mengikat kita sebagai bangsa, sebuah ideologi yang merangkul semua perbedaan dan menyatukan kita dalam keberagaman. Pancasila, 5 sila yang menjadikan pedoman hidup, berbangsa, dan bernegara. Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji sejauh mana kita memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari konflik antar kelompok yang berlatar belakang perbedaan suku, agama, dan budaya, hingga ketidakadilan sosial yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat kita. Di sini, saya Nanda Desi Prasnya sebagai produser. Saya Seika Fazlin sebagai produser. Saya Konita Anmuziana sebagai pemateri. Saya Novira Sesaswani sebagai editor. Saya Gunja Utari sebagai pemateri. Saya Dea Feriska sebagai pemateri. Saya Antika Maharani sebagai pemateri. Saya Muhammad Syaf Mustafa sebagai editor. Di sini, saya akan membawa kalian untuk memahami keterkaitan Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ini adalah pengakuan bahwa kita sebagai manusia berada di bawah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia yang kaya akan keberagaman agama dan kepercayaan, sila ini menggambarkan pentingnya menghormati dan menjunjung tinggi setiap bentuk keyakinan. Ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang bagaimana keimanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Ini mencakup pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan pemahaman bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Iman yang benar bukan tercermin dalam doa dan ritual, tetapi juga dalam tindakan kasih sayang dan kebaikan kepada sesama. Ketika kita menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, kita sesungguhnya sedang mengamalkan sila pertama ini. Contohnya, ternyata penerapan sila ini adalah dengan tidak memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain, serta menunjukkan sikap toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Menghormati perbedaan dan bekerja sama tanpa mengandalkan latar belakang agama adalah bagian penting dari pengamalan sila ini. Namun, dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal toleransi beragama. Kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu menunjukkan bahwa pengamalan sila ini belum sepenuhnya optimal. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita harus terus berusaha memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah tentang memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, tanpa diskriminasi, dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ini mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil. Adil di sini berarti memberikan apa yang menjadi hak setiap orang, sementara beradab merujuk pada perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan empati, keadilan, dan kesopanan. Ini berarti tidak ada tempat bagi diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial.
Penerapan sila ini dapat dilakukan dengan memperjuangkan hak-hak orang lain, menolak segala bentuk penindasan, dan selalu berusaha bersikap adil dalam setiap keputusan. Contoh nyata adalah dengan mendukung program-program yang membantu kaum marginal serta setuju mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik. Namun, dalam realitasnya Indonesia masih dihadapkan pada berbagai isu seperti ketidakadilan dan diskriminasi. Berdasarkan pentingnya keadilan dan kemanusiaan seringkali terkalahkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagai bangsa, kita perlu lebih tegas dalam mengatasi ketidakadilan ini agar nilai-nilai kemanusiaan dapat benar-benar diwujudkan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah sila yang menegaskan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 300 suku bangsa, berbagai agama dan adat istiadat, namun semuanya bersatu di bawah satu bendera merah putih. Sila ini mengajarkan kita untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan dalam keberagaman, di mana perbedaan dilihat sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diharapkan untuk selalu mengutamakan kebersamaan dan kesatuan, terutama di tengah keberagaman yang ada ini. Ini berarti bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, agama, atau ras. Demi kepentingan bersama, penerapan sila ini bisa diwujudkan dengan cara menghormati budaya dan tradisi orang lain, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mempererat persatuan seperti gotong royong, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Sayangnya, dalam praktiknya kita masih sering melihat statement kedaerahan di fantasme golongan yang mengancam persatuan bangsa. Tentang bagi kita adalah bagaimana menjaga persatuan ini tanpa menghilangkan identitas kultural masing-masing. Kelompok perlu upaya terus-menerus untuk membangun kesadaran bahwa persatuan Indonesia adalah kunci bagi kelangsungan dan kemajuan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menerapkan pentingnya demokrasi dan partisipasi aktif setiap warga negara dalam pengambilan keputusan. Di sini, kerakyatan berarti kekuasaan ada di tangan rakyat, dan kebijaksanaan dalam musyawarah menjadi cara untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Makna dari sila ini adalah bahwa setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada musyawarah yang mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Ini adalah untuk demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan perwakilan, di mana setiap suara dihargai dan dipertimbangkan. Sila ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ini berarti bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu terbuka untuk mendengarkan pendapat orang lain dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Penerapan sila ini dapat dilakukan dengan cara aktif terlibat dalam proses demokrasi seperti mengikuti pemilu, musyawarah desa, atau ikut serta dalam organisasi masyarakat. Selain itu, kita juga harus mendorong pemimpin kita untuk selalu bertindak bijaksana dan mendengarkan aspirasi rakyat. Namun, dalam realitanya, kita sering melihat proses demokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Musyawarah seringkali hanya menjadi formalitas, sementara keputusan diambil oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Demokrasi yang sejati masih menjadi tantangan besar di negara ini, dan kita harus memperjuangkan agar suara setiap rakyat benar-benar didengar dan diperhitungkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah puncak dari seluruh sila Pancasila yang menegaskan bahwa tujuan akhir dari semua prinsip ini adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah cita-cita luhur untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sila ini mengandung makna
bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan merata dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Keadilan sosial berarti tidak ada yang tertinggal dan terpinggirkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini mengajarkan kita untuk berusaha menciptakan kesejahteraan bersama, baik melalui kebijakan negara maupun tindakan pribadi. Ini berarti kita harus mendukung upaya-upaya untuk mengurangi kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang layak. Menerapkan sila ini dapat dilakukan dengan cara mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti membangun infrastruktur pendidikan gratis dan bantuan sosial. Selain itu, kita juga bisa berperan aktif dalam membantu sesama, seperti terlibat dalam kegiatan sosial dan membantu mereka yang kurang beruntung. Namun, keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa ini. Kesenjangan ekonomi masih nyata dan banyak warga yang belum merasakan manfaat dari pembangunan. Tantangan kita adalah bagaimana memastikan bahwa keadilan sosial ini bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar mewujudkan dalam setiap kebijakan tindakan kita. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.